Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya teman-teman, adik-adik semua? Saya doakan semoga teman-teman dan adik-adik semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Tri Afrizal Hilmi, guru dari Sekolah Dasar Global Mandiri Patrol Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan video kali ini, izinkan saya mengisahkan sebuah cerita, yaitu tentang Nabi Sulaiman dan semut. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus sampai selesai. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nabi yang sangat bijaksana bernama Nabi Sulaiman. Allah memberikan banyak keistimewaan kepadanya. Ia bisa berbicara dengan burung, memahami angin, bahkan mengerti bahasa hewan-hewan kecil. Suatu pagi yang cerah, Nabi Sulaiman berjalan bersama pasukannya yang sangat besar. Ada manusia, kuda, burung-burung yang terbang di langit, dan suara langkah pasukan terdengar seperti gemuruh. Dum, dum, dum. Mereka berjalan melewati padang pasir yang luas hingga sampai di sebuah lembah hijau yang indah. Namun, tahukah kalian, di bawah rumputan kecil itu terdapat sebuah kota semut yang ramai sekali. Semut-semut sedang bekerja. Ada yang membawa makanan, ada yang membersihkan sarang, dan ada pula yang menjaga pintu masuk kerajaan semut. Di tengah kesibukan itu, seekor semut betina yang menjadi pemimpin koloni berdiri di atas batu kecil. Ia melihat dari kejauhan debu beterbangan dan tanah mulai bergetar. Wah, ada pasukan besar datang, Serunya panik. Ia pun segera berteriak kepada semua semut. Semut-semut, cepat masuk ke sarang kalian. Jangan sampai kalian terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Dan kisah ini teman-teman Allah abadikan dalam surat An-Naml ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Mendengar itu, semua semut langsung berlarian kecil. Cepat, ayo masuk. Bawa makanan ke dalam. Anak-anak semut pun ketakutan, Ibu, aku takut. kata seekor semut kecil. Tenang sayang, kita akan aman di dalam sarang. Jawab ibunya sambil menggandeng semut kecil itu. Tak ada satupun semut yang ingin terluka. Namun ternyata Nabi Sulaiman mendengar perkataan sang ratu semut. Beliau tersenyum lembut. Ternyata semut-semut kecil itu sangat peduli pada keluarganya, kata Nabi Sulaiman. Beliau merasa kagum karena semut kecil itu begitu perhatian dan bertanggung jawab kepada koloninya. Lalu Nabi Sulaiman mengangkat tangannya dan berkata kepada pasukan, "Berhenti dulu. Kita harus berhati-hati agar tidak menginjak semut-semut itu." Pasukan besar itu pun langsung berhenti. Kuda-kuda diam, burung-burung melayang perlahan. Semua mengikuti perintah Nabi Sulaiman. Semut-semut yang mengintip dari balik sarang merasa lega. "Syukurlah," kata seekor semut tua. Ratu semut pun berkata pelan, Nabi Sulaiman benar-benar pemimpin yang baik hati.
Nabi Sulaiman kemudian menengadah ke langit dan berdoa kepada Allah. Dan hal ini teman-teman telah diabadikan dalam surat An-Naml ayat 19. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Maka dia tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Anak-anak, teman-teman semua, tahukah kalian, walaupun Nabi Sulaiman sangat kuat dan memiliki pasukan besar, beliau tetap peduli kepada makhluk kecil seperti semut. Beliau tidak sombong dan tidak semena-mena. Dari kisah ini kita belajar bahwa pemimpin yang baik harus menyayangi semua makhluk. Kita harus saling mengingatkan saat ada bahaya. Makhluk kecil pun sangat berharga di mata Allah. Dan yang paling penting, kita harus selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Sejak saat itu, lembah semut menjadi tempat yang aman dan damai. Semut-semut hidup bahagia, sementara Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanan dengan hati penuh syukur.